Pada kesempatan kali ini, saya Ricardo Yunda akan menjelaskan Lean Manufacturing. Di video kali ini, nanti kalian akan mendengarkan penjelasan tentang yang pertama, apa itu Lean Manufacturing, yang kedua, prinsip Lean Manufacturing, yang ketiga, alat dasar Lean Manufacturing, yang keempat, Toyota Production System atau TPS, dan yang terakhir adalah 7 pemborosan. Apa itu Lean Manufacturing? Lean Manufacturing adalah metode manajemen produksi yang telah dikembangkan berdasarkan prinsip dan alat Toyota Production System. Lean Manufacturing mengasumsikan bahwa tujuan utama perusahaan harus memaksimalkan nilai bagi pelanggan sambil menghilangkan pemborosan. Misalnya, produksi berlebih, persediaan berlebih, kesalahan proses, dan lain-lain. Pemborosan atau waste adalah tindakan apapun yang menghabiskan sumber daya tanpa menambah nilai bagi pelanggan. Nah, itulah mengapa kata Lean sangat cocok, yang dalam bahasa Indonesia artinya ramping. Istilah Lean Manufacturing diusulkan pada tahun 1988 oleh John Craftsy, yang pertama kali menggunakannya sebagai istilah untuk menggambarkan sistem alternatif untuk produksi massal yang populer. Dalam sebuah publikasi yang berjudul The Triumph of the Lean Production System. Konsep tersebut kemudian dipopulerkan oleh sekelompok ilmuwan, yaitu James Womack, Daniel Jones, dan Daniel Rose, setelah buku mereka yang diterbitkan pada tahun 1990. Dalam buku tersebut, mereka memperkenalkan istilah seperti Lean Manufacturing, Lean Production, Lean Organization, dan Lean Enterprise. Sehingga saat ini konsep Lean sudah umum digunakan. Perpanjangan dari konsep Lean Manufacturing adalah Lean Management, yang berlaku tidak hanya untuk produksi, tetapi juga seluruh manajemen, dan membuat semua partisipan organisasi tertarik pada pengurangan biaya yang berkelanjutan, peningkatan tingkat kualitas, dan memperpendek waktu pengiriman. 5 prinsip Lean Manufacturing. Yang pertama, definisikan nilai. Nilai adalah apa yang pelanggan bayar. Sangat penting untuk menemukan kebutuhan aktual pelanggan. Terkadang, pelanggan mungkin tidak tahu apa yang mereka inginkan, atau tidak dapat mengungkapkannya. Hal ini sangat umum terjadi pada produk atau teknologi baru. Ada banyak teknik seperti wawancara, survei, informasi demografis, dan analisis web yang dapat membantu untuk menyeleksi apa yang dianggap bernilai oleh pelanggan. Dengan menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif ini, maka dapat mengungkapkan apa yang diinginkan pelanggan, bagaimana mereka ingin produk atau layanan dikirim, dan harga yang mereka beli. Yang kedua, membuat peta aliran nilai. Mengidentifikasi dan memetakan aliran nilai. Pada langkah ini, tujuannya adalah menggunakan nilai pelanggan sebagai titik referensi dan mengidentifikasi semua aktivitas yang berkontribusi pada nilai-nilai ini. Aktivitas yang tidak menambah nilai bagi pelanggan dianggap tidak berguna. Yang ketiga, membuat arus. Memastikan bahwa aliran langkah berjalan lancar tanpa gangguan atau penundaan. Beberapa strategi untuk memastikan bahwa aktivitas penambah nilai mengalir dengan lancar meliputi menguraikan langkah-langkah, mengkonfigurasi ulang langkah-langkah produksi, meratakan beban kerja, dan melatih karyawan agar menjadi lebih mudah adaptasi dan lebih terampil. Yang keempat, menerapkan sistem pool. Inventory dianggap sebagai salah satu pemborosan terbesar dalam sistem produksi.
Tujuan dari sistem berbasis pool adalah untuk membatasi inventory dan barang dalam proses atau BIP, sambil memastikan bahwa bahan dan informasi yang diperlukan tersedia untuk kelancaran proses produksi. Dengan kata lain, sistem berbasis pool memungkinkan pengiriman dan produksi tepat waktu, yang mana produk dibuat pada saat dibutuhkan dan hanya dalam jumlah yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu kejar kesempurnaan. Perbaikan terus-menerus dengan menerapkan 4 langkah sebelumnya untuk meningkatkan produktivitas. Alat dasar Lean Manufacturing adalah yang pertama Value Stream Mapping atau VSM, yaitu digunakan untuk mengumpulkan data tentang aliran aktual elemen fisik dan informasi. Yang kedua ada 5R, 5 langkah, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Alat tersebut digunakan untuk menciptakan tempat kerja yang terorganisir dengan baik dan teratur. Yang ketiga ada Total Productive Maintenance. Nah, berkat alat tersebut, setiap orang yang dipekerjakan di perusahaan dapat dengan bebas menggunakan peralatan yang dibutuhkan untuk bekerja. Yang keempat ada SMAD atau Single Minute Exchange of Data, yaitu seperangkat teknik dan alat yang memungkinkan pergantian cepat mesin dan proses produksi. Toyota Production System atau TPS dibangun dengan 2 pilar, yaitu Just in Time dan Jidoka. Pilar pertama adalah Just in Time, yang berarti membuat hanya apa yang dibutuhkan pada saat dibutuhkan dan di tempat yang dibutuhkan. Artinya tidak ada pemborosan, kualitas yang konsisten, dan aliran produksi yang merata. Pilar kedua adalah Jidoka, yang berarti cara untuk menemukan masalah dan mengambil tindakan cepat untuk memperbaiki kesalahan pada setiap tahap dalam proses produksi. Esensi dari Lean Manufacturing adalah eliminasi semua pemborosan yang terjadi pada saat proses produksi. Terdapat 7 jenis pemborosan yang terkenal, yaitu yang pertama, produksi berlebihan. Sifat pemborosan untuk jenis produksi berlebihan adalah target tidak jelas dan kemampuan proses tidak bagus. Jenis pemborosan ini dapat ditangani dengan mengurangi waktu setup, jumlah produksi disesuaikan, dan memproduksi sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, ada waktu tunggu. Sifat pemborosan untuk jenis waktu tunggu adalah operator yang menunggu dan kerja operator lebih lama dari mesin. Jenis pemborosan ini dapat ditangani dengan menyesuaikan aliran kerja dan menyeimbangkan beban kerja untuk tenaga kerja dan mesin. Yang ketiga, ada transportasi berlebihan. Sifat pemborosan untuk jenis transportasi berlebihan adalah jarak antar mesin jauh dan alat angkut tidak tersedia. Jenis pemborosan ini dapat ditangani dengan menyusun ulang tata letak pabrik. Kemudian yang keempat ada proses salah. Sifat pemborosan untuk jenis proses salah adalah variabilitas kemampuan operator dan kemampuan proses tidak baik. Jenis pemborosan ini dapat ditangani dengan membuat prioritas barang yang ingin dibuat, melakukan pengecekan apakah semua proses dibutuhkan, dan apakah semua proses bagian dari aliran kerja. Yang kelima, ada persediaan yang tidak perlu. Sifat pemborosan untuk jenis persediaan tidak perlu adalah stok terlalu banyak dan lead time yang tidak pasti. Jenis pemborosan ini dapat ditangani dengan mempercepat waktu setup, meningkatkan keterampilan kerja, dan memperkecil fluktuasi permintaan. Yang keenam, ada gerakan tidak perlu. Sifat pemborosan untuk jenis gerakan tidak perlu adalah pengerjaan 2 kali, tata letak mesin tidak standar, dan jarak antar mesin jauh. Jenis pemborosan ini dapat ditangani dengan melakukan pelatihan gerakan yang benar. Yang terakhir, ada produk cacat. Sifat pemborosan untuk jenis produk cacat
adalah bahan baku tidak bagus dan variabilitas proses yang tinggi. Jenis pemborosan ini dapat ditangani dengan mengembangkan proses produksi yang dapat mencegah cacat, melakukan pengendalian kualitas, dan menerapkan metode perbaikan berkelanjutan. Secara keseluruhan, 7 jenis pemborosan ini dapat diatasi dengan menerapkan Lean Manufacturing. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.